banyak. Lalu Ahmad bingung, aduh, gimana nih ke sekolah? Lalu Ahmad berhenti sebentar di pinggir jalan seraya menunggu ada teman yang lewat. 7.30 sudah berlalu. Ternyata tidak satu pun ada teman-teman yang lewat. Kata Ahmad, sampai. Lalu Ahmad kecewa berat. Katanya Ahmad punya banyak teman, sahabat yang sejati, forever, best friend forever. Tapi pada hari itu ternyata lewatlah Anggi namanya. Anggi itu adik kelasku. Anggi adalah orang yang disukai Ahmad. Tapi saat itu Ahmad lihat kok Anggi pakai baju biasa. Ada pakai di sekolah katanya. Hai Anggi, sini sini. Oh ya Ahmad kenapa? Dengan perasaan senyum. Anggi bertanya, kenapa Ahmad? Kok tiba-tiba yang di pinggir jalan ada di sekolah lagi? Katanya Anggi. Loh, kamu tuh yang baju biasa orang mau sekolah, kamu mau bersekolah? Kata Ahmad. Ahmad nih, hari ini kan hari libur. Kan hari ini libur karena mereka. Allahu Akbar, kata Ahmad. Betul. Kalau aku gimana aku malu mah, kata Ahmad. Ini saja, kata Anggi. Ya udah, kita titip aja di bengkel. Habis itu aku pulang. Saat itu Ahmad sama Anggi berjalan ke bengkel dan kendaraannya dititip di bengkel. Pada saat itu Ahmad ikut Anggi pulang ke rumah dengan posisi kendaraan di bengkel. Jam sudah menunjukkan jam 12 siang. Lalu Ahmad bersama orang tuanya kembali ke bengkel mau mengambil kendaraan. Ternyata kendaraannya hilang. Dia bilang, loh, kok bisa hilang Pak? Kata Ahmad. Iya, saya nggak tahu juga Mas. Tadi sudah diperbaiki. Lalu saya kan di sini bengkelnya. Ya, gimana dong Pak? Tanya Ahmad. Lalu dengan perasaan marah, akhirnya memukul Ahmad di saat tempat bengkel bengkel. Ahmad pun menangis. Maaf Pak, ini bukan kesalahan aku. Ini kan bengkel kenapa nggak jaga? Lalu saat itu orang tuanya pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian bahwa kendaraannya di bengkel itu hilang. Tetapi ternyata kantor polisi tidak menanggapinya dengan karena katanya kenapa kalau itu harusnya dibuka polisinya. Lalu sementara polisinya menghadirkan tukang bengkel. Dan saat ditanya ternyata tukang bengkelnya bukan. Kata tukang bengkel, saya nggak tahu Pak, saya nggak merasa minat. Padahal jelas-jelas tukang bengkel lah yang itu. 2 hari kemudian ternyata kendaraan Ahmad ditemukan di desa Sedek dengan orang lain, orang asing yang mengendarai. Pada saat itu ternyata ayah Ahmad mendengar. Katanya, Pak, berhenti Pak. Lalu yang memakai kendaraan lagi, kenapa Pak? Ini Pak, kendaraan saya kan bapak yang pakai. Maaf Mas, ini kendaraan saya. Tadi loh, kok bisa di bapak? Iya Mas, ini saya beli di tukang bengkel. Ternyata tukang bengkel yang jual bapak. Iya, terus surat-suratnya gimana? Ini nggak apa-apa surat Mas, saya cuma beli 1 juta. Karena kendaraan itu lalu keluar dari jalan. Nah, dengan perasaan marah ternyata ayah kembali ke tukang bengkel. Katanya Pak, gimana sih Pak?
penggal kisah yang sudah ibu jelaskan. Dan bisa ada kan yang kertasnya hancur berantakan? Ada? Ada? Hancur berantakan yang hancur lebur atau jadi abu kan sudah ada? Ada? Yang terlipat kan, baik di ujung, di tengah, berlubang. Yang terlipat lah, terlipat. Yang ini bersih, yang terlipat ada? Nah, satu yang terlipat mana lagi? Coba ada? Sedikit, ada sedikit, oke, sedikit. Oh, ini banyak. Nah, ini hancur, dan tadi hancur. Ibu tanya yang hancur dulu, Kim. Jadi kita bagi 3 emosinya lah. Yang hancur itu yang remuk benar, baik itu dihancur. Jadi yang hancur tadi si Zahra. Kenapa Zahra jadi hancur? Tanya nih. Jadi kan emosi benar lah mendengar. Emosi benar. Oh, ada lagi. Sebenarnya hancur sih tadi kalau saya bilang konsisten dengan pilihan. Kenapa itu hancur? Kesal. Benar saya kalau itu jadi disposisi kan kesal benar lah. Pasti marah. Oke. Ada lagi? Ada 2 orang yang hancur. Ada lagi yang hancur benar? Hah? Yang hancur benar? 2 orang lah. Oke, 2 orang. Yang terlibat tadi, yang terlibat 1, 2. Dan gimana posisinya jadi? Ini rapi ya tiara, berarti termasuk hancur benar juga. Berarti kenapa dia hancur? Marah lah. Kalau diposisikan pasti di kulitnya lah, rombeng kan. Oke, 3 orang. Tadi yang terlibat kenapa? Bisa jadi terlibat aja. Ada yang hancur kayak ini gitu. Kenapa? Hah? Ini mau pesawatan supaya apa? Supaya emosinya tuh jadi pesawat gitu lah. Mau lari gitu lah. Oke, terlipat itu katanya emosi ya, cuman masih bisa membentuk kan. Ya. Sama nih hampir jadi pesawat atau menjadi anak terbang udah lah, terbang dah. Nah, berarti sama nih perasaannya. Sama. Ya, terlipat kan? Sama. Oh, masih polos. Nah, ini hancur benar juga nah. Ini hancur benar ini sama ada sih, Pak. Yang kertasnya aman, tanpa ada lipatan, gitu, lipat 2. Itu sama lah, perasaannya sama juga, tapi masih anak yang polos benar, 1. Yang polos benar tanpa ada lipatan, tanpa ada remukan, 2, 3, lagi 4, habis 4 orang. Kita tanya satu-satu. Elisa, kenapa Elisa ada emosi? Oh, emosi. Tapi ada ikan Pak. Oh iya. Yang enggak, terus
Mantap gue. Kayak ini ya posisinya kayak ini kan? Dibujur. Ada yang kayak ini lah. Makan jawabannya yang salah semua. Jawabannya kayak ini. Posisi jempol ada di dalam. Jempol ini pengontrol utama emosi. Makanya kalau orang sare, lihat yang tangannya. Iya lah. Pasti tangan orang yang paling sangat benar itu tangannya nempel ke dalam. Jadi kalau emosi nih. Semua emosi kita ada di sini nah. Pengontrolannya ada di jempol. Pengontrolannya ada di jempol. Marah, sedih, kecewa, geram di luar. Jadi kalau kita nak meninju orang, pasti kan bukannya atau menampar orang, pasti bukannya satu-satu ya. Paham? Ya. Ya kayak itu. Sekarang kalau mau mengendalikan, ini lipat. Mau lagi nambah berapa dari ini? Atau ini? Ini dasar. Ada loh. Pasti kan gini. Posisinya. Nah, sekarang kalau tak buka semua ini lepas. Ini artinya emosi kita tuh di luar kendali. Semua ini. Makanya kalau mau mengendalikan emosi ini harus masuk ke dalam. Jangan buka. Dan boleh marah, boleh sedih, boleh kecewa, boleh kesal. Tapi jangan sampai dinosaurus ini dinosaurus. Anggapnya dinosaurus mengendalikan anaknya itu keluar. Kalau keluar dia hambur semuaan. Ya, apa aja tembus. Mungkin mau membuat ini cangkir nih. Ibu saya lah, namanya ini anak kayak gini. Gitu. Padahal pasti kan kayak ini. Nah, posisinya menggenggam tuh kayak ini. Nah, atau melawak pulpen. Pasti kan kayak ini. Mau nggak kan bisa kayak ini jangan dua jari. Jarang lah kan kalau saya itu menggunakan 2-3 jari dia. Pasti ke semua. Ya, ya ada. Artinya bila yang keluar ini dia tanda dia tidak kontrol emosi. Itu hanya perumpamaan, bukan perumpamaan. Jangan punya takdir. Kalau ada di jempol, ada apa jempol ini? Kalau lah kita 3 aja. Nah, ambil 3 ini lah. Jadi 2-nya dilipat lah. Jangan kan sudah? Paham? Nah, itu kalau emosi. Caranya apa? Cara dia menentukan emosi itu ada beberapa macam. 1. Ada yang tahu? Yang namanya apa itu? Mindfulness. Artinya pengaturan pernapasan. Jadi kalau tarik 1, 2, 3 tarik. Tahan 15 jam. Yang di belakang coba tarik nafas ya. 1, 2, 3. Ya, tarik. Tahan dulu lah. Jadi caranya itu memang beraturan dan nah itu ada. Kalau ngomong-ngomong itu kan memang ada pernapasan. Yang namanya tarik pernapasan itu ada jedanya. 1, 2, 3 tarik. Tahan cuma jangan lagi. Nah, 2 itu karena
HP juga. Biasanya kan itu ada yang HP. Tapi kalau ada HP badan berarti dinosaurusnya lumayan. Kalau nggak kayak gitu kalau tapi dia berarti pada saat tadi itu tadi HP juga berarti emosinya sudah dikuasai dinosaurus. Dinosaurus dari tapi ada loh dinosaurusnya sebenarnya kita tuh punya jiwa lain daripada yang kita lihatkan. Ada orang yang liar tuh anggaran nakal lah, liar itu pelampiasan emosinya nggak terkontrol baik di rumah atau sekolahan. Jadi kalau sedikit aja bertanda tersinggung, tang itu emosinya berarti meledak. Kalau orang emosinya meledak-ledak tanpa kontrol, tanpa ada usaha manajemen, nanti biasanya mental dan orang gimana? Ya, oke itu. Nah sekarang kita ada ini waktu kami di pelatihan kami buat ini. Kayaknya mungkin minggu berikutnya ibu boleh lah minta kalian atau itu kayak makan karena yang karton putih gitu nah yang belakang. Tapi gantian yang buatnya ini kalau pada sekolah satu aja gitu. Sekolah satu bikin aja. Nah karena dibuat lingkaran, kemudian lingkaran itu dibagi jadi 6 bagian. Ada happy itu apa? Senang. Excited apa? Kayak oh my god, ya kayak kamu terus ada tender nih kayak datar. Tapi kan ini dibagikan ekspresinya. Terus ada setnya di oke ini sekarang ini kayak apa ya? Ya kayak minder kan? Ya kayak minder. Nah jadi perasaan-perasaan itu karena kita buat ini, terus karena di tengahnya ini kita buat kayak semacam ini nah. Kan pernah gambarnya putaran. Nah yang paling ini nah, kita nggak bisa nih. Sininya kan ada panah. Nah, jadi kita udah putar sebentar. Perasaan. Jadi kayak kita main role playing minggu depan. Nilainya misalnya yang tunjuk nih, ngajeli, taruhin terus ternyata kenanya di galeri, akan marah. Maka ngajeli harus tunjukkan kayak apa ya orang marah. Kamu teruskan aja, kamu apa? Jangan banting-banting, ngajelilah. Ya kalau kan di sini karena disuruh banting-banting jangan. Terus karena yang lain kita putar lagi. Kalau sedih itu kayak apa kan? Harus nangis kah? Tidak. Pokoknya harus kalian bisa memperagakan. Karena kita main peragakan. Kalau ada yang kena kesal, kayak apa gerak ekspresi kesal tuh? Jadi kita kayak mainin drama. Ya, apa? Ibu depan lah. Ya, kalau karena kita bawa kertas semuanya. Kira-kira apa yang kertas yang kerasnya tuh? Kalau kami mau karton Jepang, tapi di dekat 2, jadi keras gitu. Kayak jadi spiral gitu. Ada lah. Ide apa kertas yang keras lagi selain kartun? Kartun Naila. Kardus kok. Oh iya, betul kardus. Tapi tahu lah itu kan si bulat sih. Ya sekitar ini lah, sekitar ini gini aja namanya. Jadi ini karena ini bawaan kartunnya, ini dari kardus lah. Ada lebih sedikit. Apa kok? Kardus danau. Kan jadi bisa dipotong kayak ini nah maksudnya. Ya, oke. Nah kardusnya bawah. Terus ada yang diisi warna lah, warna. Kardusnya di bawah.
Kemudian ya. Beli. Ali. Jadi warnanya kita kalau enjoy itu apa warnanya biasanya? Kalaunya senang? Hijau. Sedih ya, sedih kuning. Terus kayak insecure sama minder itu kalau beri warna, kita kan perempuan. Dan itu kita tempel di belakang melon. Biar aja ini karya Banten, kenapa lain lagi. Berarti mau serang dia. Jadi itu namanya kayaknya kelola musik. Jadi dari ibu jurus 2 kelola musik anak kayak belakang. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Hah? Sementara ada depan. Nah ini tadi yang masuk itu tadi. Nah dinosaurus tadi. Kalau orang misalkan lagi marah mau kuliah nih, dan posisi mau kuliah lah. Yang satunya juga marah juga. Kalau sama-sama marah nanti ya. Nah, masih bagian lo. Dinosaurus itu ada di kepala kita diumpamakan. Jadi kita tuh sebenarnya semua manusia ini punya dinosaurus. Dan kita bisa adanya menggunakan. Jadi kalau ada orang marah, jangan marah. Kalau mau damai, ada yang bisa dipahami? Ingatkan minggu depan kita masih dalam mulai emosi. Kalau ini tadi itu ulas seperti ini yang masalah tadi pengetahuan jari. Nah ini emosi dasar, kontrolnya, regulation, problem solving, sama logika. Jadi ini tadi diumpamakan dengan logika. Kalau ini tadi ini yang jadi ini nggak kabur ya. Ini namanya LDI self control. Jadi kontrol diri itu di sini. Kemudian ini apa? Logika. Jadi kalau mau marah logika dulu, mainkan. Terus apa? Kontrol diri. Terus apa lagi? Regulation, artinya regulasi. Caranya. Terakhir apa? Problem solving atau pemikiran masalah. Jadi harus mainkan. Terakhir, baru ini namanya pengontrol limbic system. Ya. Ada di tangan tadi, ambil ini jempolnya. Ini semua perumpamaan. Ya. Sudah sampai sini ada yang mau ditanyakan kah? Mainkannya yang kayak ini, miripnya ini kan bulat. Nah ini yang dari kelas-kelas kami buat belakang blognya. Nah main feeling namanya. Perasaan. Oke, sampai sini sudah selesai belajar materi dari ibu. Sekali lagi bisa dipahami pembelajaran hari ini. Nah, minggu depan kita buat lagi tentang main feeling, namanya main perasaan. Jadi emosi itu tadilah jangan